Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema didewasakan melalui kesulitan. Didewasakan melalui kesulitan. Tuhan memakai berbagai macam situasi yang sulit yang biasanya kita sebut sebagai masalah, persoalan, kesulitan atau musibah untuk membentuk karakter kita menjadi dewasa rohani. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Allah menginginkan agar karakter kita dibentuk menjadi dewasa rohani serupa dengan karakter Kristus. Untuk pembentukan karakter seperti ini, Allah mengizinkan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita sebagai jalan terbaik. Hal itu terus terjadi secara langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini saudara, kita akan belajar 4 kesulitan yang Tuhan izinkan biasa terjadi dalam kehidupan orang percaya supaya membentuk kita saudara menjadi dewasa rohani sehingga kita mempunyai karakter seperti Kristus. Yang pertama, Tuhan mengizinkan kesulitan dan itu adalah hal yang biasa. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Pencobaan atau masalah adalah hal yang biasa. Semua orang menghadapi dan mengalaminya. Demikian juga dengan orang-orang percaya. Tuhan tetap mengizinkan pencobaan-pencobaan dan masalah-masalah ke dalam kehidupan kita. Karena dengannya kita akan dibentuk dan bertumbuh menjadi dewasa rohani, saudara, juga dewasa dalam karakter. Dan yang kedua, saudara, kesulitan yang kedua, Tuhan mengizinkan adanya kesulitan sebagai ujian. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kesulitan dan masalah yang kita alami, saudara, adalah ibarat ujian di sekolah. Setelah sekian lama kita menerima pengajaran-pengajaran dari guru kita, melalui ujian-ujian ini akan terbukti apakah memang kita mengerti apa yang sudah diberikan oleh guru kita. Dan ini terlihat dari cara kita meresponi kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang datang pada kita. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyadari saudara bahwa kesulitan, masalah dan penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah untuk membentuk kita semakin dewasa rohani. Supaya kita juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaan. Dan kesulitan yang ketiga, Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita saudara tidak menjadi sombong. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, dan supaya aku jangan meninggikan diri oleh penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri, kata Paulus. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu
Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, dengan adanya masalah, kelemahan, kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, manusia akan disadarkan bahwa sebenarnya tidak mempunyai kuasa apapun. Tidak mempunyai kuasa apapun juga, jika Tuhan tidak menyertainya. Kesulitan yang keempat, Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membawa kita dekat kepadanya. Mazmur 34 ayat 19 sampai 20 berkata, Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Dan Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekalipun kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, tetap saja saudara ada persoalan, ada masalah, kesulitan yang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui persoalan, masalah, kesulitan hidup itu, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saat kita mendekat kepada Tuhan ada ketenangan. Saat kita mendekat kepada Tuhan, hidup kita menjadi tenang. Sebab Tuhanlah gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita. Kita tidak akan goyah saat kita menghadapi kesulitan, masalah, dan problem apapun juga. Jadi saudara, inilah 4 kesulitan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi dewasa rohani dan mempunyai karakter seperti Kristus. Yang pertama, Tuhan mengizinkan kesulitan dan itu adalah hal yang biasa. Yang kedua, Tuhan mengizinkan adanya kesulitan sebagai ujian. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita tidak menjadi sombong. Yang keempat, Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membawa kita dekat kepadanya. Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan. Mari kita belajar ketetapan Allah, belajar firman Allah. Terus kita bertumbuh saudara, supaya kita semakin kuat, dewasa rohani, kita punya karakter seperti Kristus dan hidup kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan setiap ujian datang kepada kami, supaya kami dewasa rohani dan mempunyai karakter seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.